Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ketua Kloter yang saya hormati, Ibu Dokter, Bu Mega yang saya hormati, para medis saya hormati, PHD, Mas Aris mana Mas Aris ini? Sibuk packing ya. Iya. Mitra KB IHU Pak Yai Zainuri dari Falahus Sa'adah, Pak Yai Satuan dari Dr. Salihin, Pak Mutolibin dari Kadin, kemudian Pak Dadang dari Mandiri, serta Bapak Ibu seluruhnya yang semuanya sedang berbahagia. Amin. Ya. Kalau pulang itu perasaannya seneng atau sedih? Sedih apa seneng? Normalnya itu sedih campur seneng. Berarti kalau seneng aja normal Pak, ya normal. Kenapa kita senang? Ya karena kita akan bertemu dengan keluarga kita. Sudah ada yang kangen sama cucunya, sama istrinya. Itu kita ya. Tapi karena kita akan berpisah dengan tempat yang suci dan mulia. Bapak Ibu, waktu kita di Madinah, kita ini menjadi tamunya Rasul. Ketika kita berada di Mekah, kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik kita. Itu kenapa biasanya orang yang tawaf wadah itu dia akan berlinangkan air. Kalau Bapak Ibu tawaf wadah nggak nangis, berarti nggak sedih berpisah dengan tempat yang dimuliakan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya menanya sedikit tentang tahapan petualangan tadi. Kalau yang dari tanah air sudah sedia, kita dari hotel itu didorong jam 8. Nah, ini mobil berdasarkan rombongan, kita akan menuju ke Bandara Jeddah. Di Bandara Jeddah nanti kita akan ditempatkan tempat transit sebelum kita X-ray Saudi. Nah, di tempat transit inilah nanti petugas dari Garuda akan menyisir barang bawaan jamaah. Maka pesan saya Bapak Ibu, tasnya jangan beranak. Tahu beranak? Jatahnya 3 jadi 4, berarti mana? Kapan nikahnya mana 1? Jadi pastikan tas yang dibawa untuk mempercepat proses kita di ruang transit, yang koper kecil sama tas tenteng. Nanti kalau Bapak Ibu membawa tas beranak, oleh Garuda dipaksa untuk masukkan ke dalam tas tenteng. Ya, nanti bingung Bapak Ibu, bingung. Gitu. Dan kita lama di ruang transit itu lama. Karena kita terbang itu masih jam 4. Iya. Nanti Garuda akan mengatakannya masih ada jam keluarin, jangan dikeluarin, terus pokoknya cerewetnya minta ampun. Ya, itu kan Garuda di transit. Begitu Bapak Ibu dipastikan sudah sesuai dengan standar Garuda, sesuai dengan jadwal. Nanti kita ini X-ray Saudi, imigrasi Saudi. Maka nanti paspor Pak Ketua Kloter itu dipegang masing-masing. Ya. Kita akan di X-ray, bawa paspor, bawa tas, kemudian bawa tas tenteng. Pastikan seperti biasa, satu dompet, HP, cincin,
tangan, kacamata, semuanya ditaruh di tempat atau tas tenteng atau tempat yang disediakan oleh Saudi nanti. Karena kalau nggak nanti menambah waktu, ya gitu. Itu agak lama Bapak Ibu, agak lama, lumayan itu. Ya, X-ray badan sama X-ray badan. Sama dengan waktu kita di asrama haji, gitu ya. Hanya kita nanti tidak perombongan ya, masuk ya berdasarkan itu. Selesai kita X-ray, kita akan ditempatkan di ruang tunggu di bandara. Itu sudah nggak boleh keluar lagi. Kalau di ruang transit kita masih bisa kilir-kilir, di ruang tunggu kita sudah nggak bisa lagi keluar. Kita tinggal menunggu jadwal penerbangan. Nanti kita di bandara itu biasanya akan dikasih Al-Quran satu orang satu. Al-Qurannya ukurannya besar, bagus sekali. Maksud saya, nanti Bapak itu jangan bingung ditaruh di mana. Kita kasih tahu dan nanti disiapkan tempatnya. Satu orang dikasih satu. Ya, coba ya ini. Al-Qurannya bagus, tolak, dibawa pulang. Memang. Kalau petugas masih punya tas satu lagi, tinggal masukin. Nanti Bapak Ibu bingung taruh di mana, gede Qurannya itu ya. Ya. Jadi ingat, nanti di bandara itu kita biasanya dikasih Al-Quran satu jamaah, satu Al-Quran. Jadi dari jam 8 sampai jam 4 itu kita hanya dari hotel ke Jeddah, ruang transit, kemudian X-ray dan ruang tunggu. Berapa jam itu? 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berapa jam? Ya pokoknya itulah segitu jam. Itu selama waktu yang lumayan panjang itu dari hotel ke ruang transit di Jeddah. Nanti di situ yang ngotot-ngotot orang Garuda, selesai kita X-ray Saudi, masuk di ruang tunggu, tinggal menunggu jadwal masuk pesawat. Kalau di Indonesia tidak betul lagi. Ya. Kita ke bandara Soekarno-Hatta itu juga lama biasanya, lama nunggu terbang ke Lampung. Dari Lampung Raden Intan, maunya kita kan langsung Gunung Sugi, enggak, tapi kita balik dulu ke asrama haji. Kenapa balik ke asrama haji Bapak Ibu? Ada OTD, ongkos transit daerah, ada OTD provinsi, ada OTD kabupaten. Dari asrama haji pulang pergi ke bandara itu tanggung jawabnya provinsi. Dari asrama haji ke daerah kabupaten masing-masing itu tanggung jawabnya kabupaten. Itu makanya kenapa kita dari bandara tidak langsung ke Gunung Sugi, itu tanggung jawab provinsi. Nanti yang mau tanazul di Jakarta, ya jamaah kita yang mau tanazul ke Jakarta, tanazul setelah Jakarta, ada yang mau ke Pekanbaru, ada yang mau ke Bandung, nanti lapor dengan ketua kloter biar dikomunikasikan dengan PPIH bandara. Ya, jangan hilang Pak. Nanti kalau hilang repot, ngerti-ngerti hilang. Mana nih jamaahnya ini? Nanti kita bingung lah terbang-terbang nyari. Padahal dia memang tanazul ke Pekanbaru sama ke Bandung. Kayaknya yang ke Pekanbaru ada 4 Pak ya. Yang ke Bandung ada mana pedagangnya? Ada juga beberapa. Itu terkait dengan tahapan kepulangan kita. Sebelum pulang Bapak Ibu, ada satu kewajiban yang harus kita laksanakan selaku jamaah haji yang akan meninggalkan kota Mekah al-Mukarramah. Apa itu? Tawaf wadah. Tawaf wadah. Tawaf wadah itu gampangnya ngomong, tawaf pamitan kita mau kembali ke tanah air. Caranya seperti apa? Ya tawaf pada umumnya, ya, tapi tanpa sa'i. Hukumnya apa?
Jumhur ulama mengatakan bahwa tawaf wadah itu hukumnya wajib. Kalau dikatakan jumhur ulama itu dari 4 ulama mazhab itu berarti 3 orang mengatakan wajib, 1 tidak. Itu dinamakan jumhur. Siapa ketika yang mengatakan wajib? Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ahmad. Ketika imam mengatakan bahwa tawaf wadah hukumnya wajib, 1 Imam Maliki mengatakan hukumnya sunnah. Bapak Ibu derek jumhur, napa derek Imam Malik? Jumhur napa Malik? Jumhur. Berarti wajib bagi Bapak Ibu hukumnya tawaf wadah. Kalau ikut Imam Malik, saya ikut Imam Malik Pak. Berarti dia nggak wadah, nggak apa, nggak dosa, karena hukumnya sunnah. Tapi karena kita ikut jumhur ulama, hukumnya wajib, maka wajib kita laksanakan. Kalau misalnya tidak kita laksanakan, bagaimana? Haji kita masih sah, tapi kita kena dam menyembelih seekor kambing. Sekarang bagaimana caranya kita tawaf wadah? Sama Bapak Ibu, ya, sama tawaf wadah umumnya. Selesai tawaf, Bapak Ibu diupayakan sholat 2 rakaat sejajar dengan maqam Ibrahim. Kalau memungkinkan setelah sholat 2 rakaat kemudian minum zam-zam, kalau memungkinkan Bapak Ibu berdoa di multazam. Kalau memungkinkan. Di mana letak multazam? Multazam itu tempat yang mustajabah, letaknya antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Di situ ada multazam. Tempelkan dada dan perut kita di Ka'bah. Setelah itu kemudian kita meninggalkan Ka'bah, berjalan seperti biasa. Gak usah mundur, undur-undur lah. Gak ada dalilnya orang tawaf wadah meninggalkan Ka'bah dengan mundur. Ada mundur gak ada. Balik badan, ya sudah. Tuh, bagaimana dengan Bapak Ibu yang haid? Untuk ibu-ibu yang sampai ibu tadi. Untuk ibu-ibu yang haid, ya, nanti kalau sudah sampai waktunya masih haid, cukup aja datang ke pintu gerbang Masjid Haram, lambaikan tangan, Bismillahirrahmanirrahim, balik badan, dan dianggap gugur kewajiban tawaf. Yang sakit misalnya, dengan sakitnya dia tidak bisa berbuat apa-apa, ya baginya juga gugur kewajiban wadah itu. Sakit, haid, nifas. Kapan waktunya kita wadah? Bapak Ibu, idealnya wadah itu, ini idealnya ya, kita bicara idealnya. Idealnya wadah itu begitu selesai wadah langsung berangkat pulang. Kalau zaman Rasul dulu bisa wadah ontanya dibawa ke dekat Masjidil Haram, onta dulu. Begitu selesai wadah, jalan umpak untung balik ke Masjid. Kalau sekarang nggak mungkin, ya nggak mungkin. Maka kalau kita ambil pendapat jumhur ulama, saya lagi jumhur ulama, setelah tawaf wadah dengan kondisi yang sekarang ini, bahwa kita diinstruksikan dari PP Arab Saudi, kita harus sudah tawaf wadah minimal 12 jam dari jam pendorongan dari hotel ke bandara. Saya ulang lagi, perintah dari PP Arab Saudi, ya, jamaah haji diinstruksikan untuk mengambil atau melaksanakan wadah minimal 12 jam dari jadwal dia didorong dari Mekah menuju bandara. Maka kemudian kami petugas sudah berdiskusi, maka silahkan Bapak Ibu nanti mengambil wadah paling lambat, saya ulangi, paling lambat malam Selasa habis imsak. Saya ulang lagi,
paling lambat malam Selasa habis. Jangan ada yang mengambil wadah habis subuh hari Selasa. Saya ulangi, jangan ada yang mengambil wadah habis subuh hari Selasa. Paling lambat habis Isya hari Selasa waktu Saudi Arabia. Malam Selasa. Nah, kalau sini dari Selasa. Karena kan pergantiannya maghrib. Itu orang Indonesia. Iya. Betul Pak ya. Pergantian hari di Saudi itu maghrib. Maghrib ya. Maghrib. Jadi kalau pas maghrib udah masuk Selasa. Kalau Indonesia pergantiannya jam 12 malam. Kenapa kalau kita di sini itu kadang ngantukan? Penyesuaian Pak. Penyesuaian. Tapi lama adaptasi hingga nggak ngantuan. Kalau yang masih ngantuan berarti belum ada adaptasi. Tuh ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu kalau bersama-sama untuk kalau pada ada yang habis subuh dari Senin itu atau kemudian habis Isya malam Selasa malam. Itu. Terakhir Bapak Ibu terkait dengan apa tadi piagam haji, syahadah haji, baru tahun ini Bapak Ibu ya kita mendapatkan syahadah dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Itu luar biasa berharganya. Walaupun di situ nggak ada gelar hajinya, tapi kan di tulisan Arab itu ada penjelasan bahwa Bapak itu sudah melaksanakan haji dan umroh dengan sempurna. Nanti yang ada gelar hajinya itu piagam yang dikeluarkan oleh Garuda. Nanti Garuda di mana dibagi? Biasanya piagam haji Garuda dibagi di pesawat, ya di pesawat. Nah kita lagi satu piagam yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Ada satu lagi nanti dari KPIAU masing-masing. Pokoknya berhaji sudah penghargaan ya dari Kementerian Saudi, Kementerian Agama, dari Garuda, dari KPIAU, piagamnya 4 haji semua ya. Nanti dibingkai, dipasang di ruang tamu. Ini haji kapan tampil ini? Tahun sekian, padahal tahunnya sama. Nah, ini tahun sekian, ini tahun sekian, padahal hajinya tak sama. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, pulang dari tanah suci, kembali ke tanah air dengan membawa predikat haji yang mabrur sepanjang masa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.